satu persatu. Nah, ini Pak Suban, nah ini ada timbul kekhawatiran masyarakat juga nih yang Ya, mengeluhkan juga bahwa masih banyak protokol yang tidak diterapkan oleh pemilik usaha swalayan dan juga pertokoan ya, yang kita lihat sampai saat ini standarnya itu hanya menggunakan masker, cuci tangan, begitu ya. Screening ya, juga ini ya, sampai saat ini belum ada. Nah, kalau dari pantauan atau evaluasi dari Dinas Perdagangan sendiri seperti apa Pak sejauh ini? ya. Baik, Mbak Caroline dan pendengar sekalian, memang betul pelaksanaan kebiasaan baru atau new normal ini kita sudah hampir sebulan, dan terkait dengan protokol kesehatan untuk di fasilitas-fasilitas perdagangan, memang sudah ada surat edaran dari Menteri Perdagangan, dan kemudian di Kabupaten Ende pun kita sudah membuat peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan new normal ini. Dan bahkan sudah ada surat edaran dari bupati untuk semua fasilitas-fasilitas perdagangan. Nah, surat edaran tersebut sebelum disampaikan ke para pengelola, pemilik fasilitas perdagangan seperti swalayan, kios, pertokoan, itu sudah dilakukan sosialisasi, bahkan sudah ada pertemuan dengan Bapak Bupati, dengan memang tidak diundang semua, tapi perwakilan kita undang. Sebelum kita memberikan edaran Bupati itu, sudah didahului dengan pertemuan. Okay. Nah, dalam pertemuan itu sudah banyak disampaikan terkait dari apa yang terkandung dalam edaran, seperti tadi yang Mbak Caroline sudah sedikit menyampaikan. Kita mengadopsi sebagian besar, bahkan semuanya dari peraturan Menteri Perdagangan. Namun sebagaimana yang kita saksikan bersama, sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Caroline, pantauan kita belum semua lah ini arahan yang disampaikan melalui surat edaran tersebut dipatuhi oleh pengelola dan para pemilik usaha perdagangan yang ada di kabupaten. Dan sehingga dalam waktu ini kami sudah mempersiapkan ada surat teguran lah. Surat teguran yang akan disampaikan kepada pengelola, pemilik fasilitas perdagangan yang ada, karena kita melihat memang yang sudah disiapkan yang ada itu seperti menyiapkan cuci tangan, air dan sanitizer memang sudah. Tetapi untuk termogan, untuk pengukuran suhu itu belum semuanya menyiapkan. Kemudian juga seperti antrian di di kasir atau di teller itu masih belum memenuhi, bahkan sedikit ada yang berkerumun. Dan ini kita akan menyampaikan teguran lisan itu walaupun tertulis nanti, tetapi perihalnya teguran lisan sudah di meja Bapak Bupati, hanya beliau lagi keluar daerah, beliau kembali akan ditandatangani dan untuk disampaikan kepada pengelola, pemilik yang kita pantau memang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan edaran dan protokol kesehatan yang sudah disampaikan bahkan berulang-ulang dari berbagai pihak tersebut. Okay. Seperti itu Mbak Caroline, sebagai upaya kita untuk mengevaluasi para pengelola, pemilik dari usaha atau fasilitas perdagangan yang ada ini. Himbauannya tentu marilah kita semua, walaupun Ende saat ini sudah zona hijau, tetapi pergerakan masyarakat yang terus terjadi itu perlu dipertimbangkan, perlu diantisipasi, sehingga semua protokol yang disampaikan melalui himbauan, edukasi, edaran, bahkan ada dengan peraturan bupatinya ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Ende, terutama pengelola, pemilik dari usaha perdagangan itu dapat memenuhi untuk kebaikan kita bersama. Memang ini kita saat ini hidup dalam kondisi kebiasaan baru, sehingga pasti berbeda dengan kondisi normal di waktu yang lalu.
dan harapannya ini terus kita himbau kepada seluruh masyarakat, terutama pengelola-pengelola fasilitas perdagangan ini untuk membantu pemerintah, membantu kita semua agar seluruh harapan dan himbauan yang ada dalam protokol itu bisa terpenuhi dan kemudian akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita semua, baik untuk pengelola sendiri, pemilik, maupun untuk para pengunjung dan para pembeli yang akan berinteraksi pada fasilitas perdagangan yang ada. Demikian Mbak Caroline. Baik, Pak Suban. Jadi memang pemerintah sendiri juga sudah menyadari bahwa sebagian besar swalayan pertokoan di Kota Ende ini masih banyak ya yang tidak mengindahkan protokol kesehatan selama adaptasi kebiasaan baru ini. Dan tadi langkahnya juga sudah ada nanti teguran lisan sudah dilakukan. Iya. Jadi untuk teguran lisan, kalau disampaikan secara lisan itu bisa dikatakan tidak ada buktinya nanti, sehingga kita membuat teguran lisan itu, tetapi secara tertulis dengan surat kepada para pemilik, sehingga semuanya bisa memperhatikan itu, dan karena tertulis bisa dibaca berulang-ulang lah. Jadi bisa menjadi perhatian untuk para pemilik maupun pengelola fasilitas perdagangan yang ada. Oke, Pak Suban, sebenarnya adakah sanksi tegas ya setelah ada surat tertulis kalau masih melanggar, masih tidak mengindahkan, apa sanksi tegas dari pemerintah? Iya, untuk sanksi tegas memang di dalam surat teguran itu yang sudah kita sampaikan, itu akan diberikan peringatan, ini peringatan lisan tetapi ditertulis, kemudian peringatan tertulis, dan dilanjutkan dengan penghentian sementara sampai dengan pencabutan izin usaha. Itu yang kita akan sampaikan dalam surat teguran lisan tersebut. Dengan harapan, tentunya kita tidak mengharapkan bahwa sanksi itu akan terjadi. Harapannya adalah para pengelola dan pemilik itu kemudian memperbaiki kondisi yang ada agar mematuhilah seluruh protokol-protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merujuk kepada protokol dari nasional, bahkan dari WHO sendiri. Nah, demikian Mbak Caroline. Pak Suban, ini biasanya kalau ada pemberitahuan secara tertulis, nah ini kadang belum mempan juga nih. Apa mungkin dari pemerintah juga perlu memanggil kembali para pelaku usaha yang di dalam catatan pemerintah daerah ini tidak belum mengindahkan tadi, sehingga disampaikan secara lebih persuasif begitu, kalau tatap muka mungkin bisa langsung begitu ya kena di hati dan juga pikiran nih Pak Suban. Iya. Saya pikir bisa juga Mbak Caroline, kita akan mencoba itu. Memang beberapa kali kita melakukan atau mempertimbangkan itu, dan teman-teman para pengelola, para pengusaha mereka sangat berterima kasih ketika memang ada harapan dari pemerintah yang kemudian mengundang mereka secara langsung. Jadi saya pikir ini pikiran yang baik dari Mbak Caroline yang bisa kita pertimbangkan untuk setelah kita sampaikan mempersiapkan ini teguran lisan, bisa kita panggil mereka kemudian menyampaikan surat teguran ini secara langsung pada pertemuan itu, sehingga hal-hal yang perlu kita harapkan dukungan dari para pengelola dan pemilik ini bisa tadi disampaikan secara persuasif dan secara, saya pikir ya dengan adat ketimuran kita, kalau kita saling bertemu, berbicara hal-hal yang perlu kita saling mendukung, biasanya memang akan lebih efektif dibanding kalau memang hanya surat menyurat yang kita sampaikan kepada masyarakat kita. Saya pikir ini menjadi pertimbangan yang baik untuk akan coba lakukan nanti. Baik Pak Suban, mudah-mudahan ada perubahan nanti ya setelah ada peringatan tertulis begitu dari pemerintah untuk para pelaku usaha di Kota Ende ini. Terima kasih Pak Suban untuk waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.
Terima kasih Mbak Caroline, terima kasih para pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat dan mari menjaga imunitas tubuh kita agar kita semua sehat selalu. Demikian, Baik. selamat pagi. Oke, sudah bersama kita pendengar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Bapak Subanwanda, yang sudah menjelaskan tadi bahwa memang diakui masih banyak pelaku usaha toko swalayan yang minimarket di Kota Ende ini yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Memang hanya standar saja tadi seperti memakai masker dan juga menyediakan tempat cuci tangan, tetapi untuk jaga jarak antrian dan juga batas ya pengunjung ya tadi juga sudah diatur sebenarnya. Ini yang masih belum diterapkan. Nah, dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan teguran tertulis. Mudah-mudahan kita lihat ya kalau Anda mengunjungi swalayan atau juga pertokoan, apakah sudah ada perubahan atau belum. Nah, ini Anda juga bisa menyampaikan kritik saran Anda ya. Bisa juga menyampaikan melalui RRI Ende. Kami siap menyalurkan aspirasi Anda pendengar. Masih ada topik lainnya pendengar. Sesaat lagi kita akan bersama dengan AKBP Albertus Andreana SIK Kapolres Ende terkait dengan pembentukan Kampung Tangguh Polres Ende di Kabupaten Ende. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Menurut Portal Informasi Indonesia di Tiongkok, bandara sudah mulai dibuka. Penumpang yang baru turun dari pesawat harus melalui pemeriksaan klinis. Selain itu, penumpang akan diberi QR code untuk melacak pergerakan orang itu selama berada di kota tersebut. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Ya, pendengar Anda masih bersama kami program 1 RRI Ende Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nah, tadi kita sudah membahas terkait penegakan protokol kesehatan di swalayan dan juga pertokoan, dan kini kita akan membahas nih Kampung Tangguh yang merupakan program dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini seperti apa maksud dan tujuan pembentukan Kampung Tangguh ini, dan di Kabupaten Ende juga sudah dibentuk Kampung Tangguh. Nah, sudah bersama kami pendengar Kapolres Ende AKBP Albertus Andreana SIK. Selamat pagi Pak Kapolres.